Episode 30. Yan Shaoze tertawa, sementara Qian Duoduo memasang ekspresi kemarahan di wajahnya. Namun kenyataannya, Qian Duoduo juga tertawa terbahak-bahak. Melirik Yan Shaoze, dalam hati dia berpikir, Yan tua, Yan tua. Tidak peduli seberapa liciknya kamu harus meminum air yang digunakan ayah ini untuk mencuci kakinya. Hehe, saya harap Anda tidak menyesalinya di kemudian hari. Tentu saja, akan terlambat untuk menyesalinya. Wahahaha, tentu saja, kedua tim yang berpartisipasi dalam final turnamen sistem gugur penilaian mahasiswa baru tidak menyadari bahwa pertandingan mereka telah sampai pada titik di mana bahkan kedua dekan pun saling bertaruh. Kedua belah pihak sudah tiba di arena lebih awal. Satu pihak sedang melakukan persiapan, sementara pihak lain mengamati lawannya. Meskipun Dai Huabin tidak mengenali Huo Yuhao, dia secara alami dapat merasakan ancaman yang diberikan tim Huo Yuhao kepadanya. Jika dia mendasarkan peluang mereka pada peringkat budidaya saja, tim mereka harusnya menang. Namun, ada beberapa hal yang seharusnya terjadi namun belum terjadi. Karena itu, tidak ada yang ditetapkan. Apakah tim Ningtian lemah? Baik Ningtian, yang memiliki pagoda berlapis 7 harta karun, dan Wu Feng, yang memiliki naga api, adalah siswa kelas 1 yang berprestasi dari angkatan siswa baru tahun ini, dan kekuatan keseluruhan tim Ningtian tidak jauh berbeda dari kekuatan tim mereka. Apakah tim Xie Huanyu lemah? Xie Huanyu memiliki pertahanan yang luar biasa kuat, namun pertandingan mereka masih berakhir dengan pengawas terpaksa mengganggu dan melindunginya. Jika pengawas tidak melakukannya, dia mungkin tidak akan bisa pergi dalam keadaan utuh. Undefinisi ada Wang Dong yang kuat, Xiao Xiao yang berjiwa kembar, dan terakhir Huo Yuhao, yang agak misterius meski hanya seorang guru jiwa. Ketiganya membuat Dai Huabin merasa terancam. Karena itu, mereka telah melakukan persiapan yang cukup sebelum pertandingan dimulai. Mereka bahkan menemukan tim yang sebelumnya bertarung melawan tim Huo Yuhao dan bertanya tentang pertarungan mereka untuk memahami dengan cermat kemampuan Huo Yuhao dan rekan satu timnya. Dibandingkan dengan pikiran Dai Huabin yang hati-hati dan terkonsentrasi, Huo Yuhao saat ini merasakan beberapa emosi yang berbeda. Dia telah melakukan semua yang dia bisa untuk menyembunyikan kebenciannya jauh di dalam hatinya, tapi detak jantungnya masih berdebar kencang ketika mereka memasuki arena untuk memulai pertandingan terakhir turnamen sistem gugur. Dia benar-benar ingin membalas dendam sekarang. Namun, dia tahu itu bukanlah pilihan yang realistis. Dengan banyaknya guru yang hadir, serta wasit yang memantau dan mengendalikan pertandingan, mustahil baginya untuk membunuh Dai Huabin dengan kekuatannya saat ini. Yuhao, Wang Dong berbisik. Ya, Huo Yuhao menoleh ke arah Wang Dong dan melihat tatapan dingin di matanya. Tenang, jangan membeberkan kekurangan apapun. Dia mendesak Huo Yuhao, suaranya sangat rendah bahkan Xiao Xiao tidak bisa mendengarnya. Saat itu juga, wasit memasuki arena penilaian yang luas. Semua partisi telah dihapus pada sore hari, memperlihatkan arena penilaian yang sangat besar. Wasit melambai ke kedua sisi, memberi isyarat agar mereka memasuki arena. Trio Huo Yuhao dengan bangga memasuki arena. Seperti biasa, Huo Yuhao berdiri di tengah, sementara Wang Dong dan Xiao Xiao berdiri di kedua sisinya. Di sisi lain arena, Dai Huabin juga berdiri di tengah saat dia berjalan menuju arena, sementara dua gadis di timnya berdiri di sampingnya. Wasit memanggil kedua pihak kepadanya dan berkata dengan suara yang dalam, final akan segera dimulai, sehingga akan ada perubahan peraturan. Dengarkan baik-baik, saat ini, Anda dapat bergerak sesuai keinginan di arena, tetapi siswa dengan jiwa bela diri tipe terbang tidak lagi diperbolehkan terbang lebih dari 10 meter ke udara. Demi memungkinkan Anda menampilkan seluruh kekuatan Anda bisa mengerahkan seluruh serangan Anda, jangan menahan apapun selama pertandingan. Saya akan menangani situasi ini jika ada masalah yang muncul. Namun, peserta manapun yang harus saya selamatkan akan didiskualifikasi dari pertandingan. Apakah kamu mengerti? Dipahami. Kedua belah pihak menjawab secara bersamaan. Cahaya aneh melintas di mata Huo Yuhao dan Wang Dong. Pada saat yang sama, jejak rasa dingin muncul di mata Dai Huabin saat niat membunuh yang tidak berwujud tampak muncul dari tubuhnya. Meskipun Dai Huabin bukan putra tertua, dia tetaplah salah satu putra Adipati Macan Putih. Dia telah menerima pendidikan terbaik yang bisa diterima seorang anak sejak dia masih kecil. Dia tidak hanya belajar bagaimana mengembangkan jiwa bela dirinya, dia juga belajar tentang cara berpartisipasi dalam perang, serta cara membunuh orang lain.
Adipati Macan Putih adalah komandan salah satu dari 3 pasukan Kekaisaran Bintang Luo. Dengan demikian, putra-putranya pasti akan memperoleh pengalaman militer di masa depan. Akibatnya, Dai Huabin memiliki temperamen yang jauh lebih dingin dibandingkan rekan-rekannya. Dia sudah memiliki tingkah laku dasar seorang prajurit. Dari sekian banyak putra Adipati Macan Putih, ia memiliki jumlah bakat terbaik, yang pada gilirannya membuat Adipati Macan Putih sangat menghargainya. Di sisi lain, putra Adipati Macan Putih manapun dapat mewarisi posisi Adipati Agung. Hal ini telah membentuk kepribadian Dai Huabin yang tegas dan kejam. Ketika dia baru berusia 5 tahun, dia secara pribadi membunuh monster jiwa muda pertamanya. Kedua belah pihak, perkenalkan diri Anda. Huo Yuhao, Wang Dong, Xiao Xiao. Di sisi lain, tim Dai Huabin yang terdiri dari 3 orang memancarkan rasa permusuhan yang jelas. Dai Huabin, Zulu, kata gadis berambut hitam itu. Cui Yaji, kata gadis berambut merah muda itu. Wasit merentangkan tangannya lebar-lebar dan berkata, kedua tim, kembali ke sisi arena masing-masing. Saat saya memberi sinyal, Anda mungkin mulai menyerang. Kedua belah pihak perlahan bergerak mundur, tapi Huo Yuhao terus menatap Dai Huabin. Cahaya buas melintas di mata Dai Huabin saat itu menunjukkan niat membunuh yang samar. Namun, dia heran dengan kenyataan bahwa Huo Yuhao tidak menyerah sama sekali. Dari segi kekuatan, ada perbedaan besar di antara mereka berdua. Namun, aura yang dikeluarkan Huo Yuhao saat ini tidak kalah dengan aura Dai Huabin sama sekali. Pada saat itu, para guru yang melihatnya terdiam. Bahkan Yan Shaoze dan Qian Duoduo telah berkonsentrasi penuh pada arena di bawah mereka. Saat Fan Yu melihat ke arah sosok Huo Yuhao yang sedang mundur, dalam hati ia berpikir, bocah, kuharap kau tidak mengecewakanku. Pertandingan ini tidak hanya terkait dengan penilaian mahasiswa baru Anda, itu juga merupakan penilaian paling penting yang diberikan Departemen Alat Jiwa untuk Anda. Kedua belah pihak dengan cepat mencapai sisi arena masing-masing. Arena penilaian sangatlah besar, oleh karena itu, karena jarak di antara mereka, kedua belah pihak sudah menjadi titik-titik kecil di mata satu sama lain. Wasit mengangkat tangan kanannya, lalu menurunkannya dengan sigap. Segera setelah itu, mulai. Terdengar di telinga para peserta. Sesaat setelah pengumuman dibuat, kedua belah pihak bergerak dengan cara yang sama, mereka berdua saling menyerang. Pada saat itu, mereka dipisahkan oleh jarak yang terlalu jauh, bahkan Huo Yuhao tidak dapat mengintai lawan mereka dengan deteksi spiritualnya. Wang Dong berteriak sambil berlari, menyebabkan sayap Dewi Kupu-Kupu bercahayanya terbentang. Dia terbang langsung ke udara, tetapi tidak menyalip Huo Yuhao. Sebaliknya, dia terbang tepat di atasnya. Mereka memahami bahwa kecil kemungkinan mereka menang jika mereka bersaing dalam kekuatan murni. Macan putih Dai Huabin bahkan lebih baik daripada naga merah Wu Feng dalam hal kualitas, meski hanya sedikit. Selain itu, Wu Feng hanya memiliki 2 cincin jiwa. Meskipun Ningtian adalah penatua jiwa bercincin 3, peningkatan kekuatannya telah sepenuhnya dihentikan oleh kejutan spiritual Huo Yuhao. Namun, Dai Huabin pasti tidak akan membiarkan dirinya kalah dalam trik yang sama, dia pasti akan menjaga dirinya dari kejutan spiritual Huo Yuhao. Dengan peringkat budidayanya sebagai penatua jiwa, tim Huo Yuhao ditakdirkan untuk terseret ke dalam pertarungan sengit di mana satu-satunya peluang mereka untuk menang terletak pada kekuatan Hao Dong milik Huo Yuhao dan Wang Dong. Xiao Xiao berlari di depan Huo Yuhao, menggunakan tubuhnya untuk melindungi tubuhnya. Secara bersamaan, dia mengeluarkan seruling penyembahan Nine Phoenix miliknya. Di sisi lain, trio Dai Huabin mempertahankan formasi sebelumnya saat mereka berlari ke depan dengan liar. Dai Huabin berada di paling depan, dan dia berteriak keras sambil berlari, harimau putih, kepemilikan. Cahaya putih yang intens tiba-tiba meledak dari tubuhnya, menyebabkan lengannya melebar secara bersamaan saat dia menyerang ke depan. Dadanya menonjol, dan suara retakan tulang terdengar dari setiap sudut tubuhnya. Otot-ototnya tiba-tiba membengkak, menyebabkan pakaiannya menjadi kencang. Semua ototnya sekarang sangat menonjol, dan bahkan udara di sekitarnya tampak berubah liar. Rambut emasnya langsung berubah menjadi hitam dan putih, dengan rambut putih menempati mayoritas. Namun, beberapa helai rambut hitam di kepalanya terlihat jelas. 4 garis samar muncul di kepalanya, membentuk karakter Raja Wang. Dari transformasi yang terjadi pada tubuhnya, tangannya lah yang paling banyak mengalami transformasi. Ukurannya menjadi 2 kali lipat, dan bulu putih menutupi punggung tangannya.
Cakar pendek seperti belati mulai memanjang dan menarik tanpa henti dari 10 jarinya saat dia menggerakkannya, dan masing-masing cakar, panjangnya 8 inci, seperti ujung pisau, dan berkedip-kedip dengan cahaya dingin dan menakutkan. Dai Huabin perlahan-lahan berjongkok ke depan, dan keempat pupil matanya menjadi biru tua, membuatnya tampak seolah-olah dia adalah mesin yang dirancang khusus untuk disembelih. Undefinisi 3 lingkaran cahaya mulai perlahan muncul di atas kakinya, 2 di antaranya berwarna kuning, sedangkan yang lainnya berwarna ungu. Saat cincin jiwanya berputar, kekuatan jiwanya yang melonjak membentuk gelombang tekanan yang meledak keluar. Huo Yuhao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya saat dia melihat jiwa bela diri macan putih. Jika jiwa bela dirinya tidak mengalami variasi, dia akan memiliki jiwa bela diri yang sama seperti milik Dai Huabin. Jika dia juga memiliki jiwa bela diri macan putih yang kuat, bahkan istri Adipati Macan Putih tidak akan mampu menekannya jika dia mau. Setiap anak dari garis keturunan utama yang memiliki macan putih akan menjadi orang yang sangat penting yang akan dipersiapkan oleh klan. Terlebih lagi, dia bahkan adalah putra dari Adipati Macan Putih, meskipun dia adalah anak haram. Berbagai transformasi juga terjadi pada dua gadis di samping Dai Huabin. Mata heterokromatik gadis berambut hitam di sebelah kirinya, Zulu, warnanya menjadi lebih dalam, dan telinganya menajam. Terlebih lagi, sosok menawannya menjadi lebih ramping dan bertenaga. Cakar tajam muncul di ke-10 jarinya, dan meskipun tidak sekuat milik Dai Huabin, cakar itu memberikan kesan kecepatan yang ilusi. Meskipun kecepatannya saat ini tidak melebihi kecepatan Dai Huabin, tubuhnya tiba-tiba memunculkan serangkaian bayangan. Berturut-turut saat berkedip. Sebaliknya, gadis berambut merah muda itu bahkan lebih aneh lagi. Setelah melepaskan jiwa bela dirinya, dia tampaknya telah menua 3 atau 4 tahun, menyebabkan dirinya yang semula berusia 12 tahun berubah menjadi seorang wanita muda yang penuh dengan keremajaan. Rambut merah jambunya semakin panjang, bahkan membentuk ikal besar di bagian bawah, membuatnya tampak seperti air terjun berwarna merah muda yang menjulang ke udara. Matanya menjadi jernih dan seperti permata, menyebabkan seluruh tubuhnya dipenuhi semangat muda. Telinganya juga menjadi lancip, bahkan lebih lancip dibandingkan telinga Zulu. Terlebih lagi, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kosong pada fitur sempurnanya. Yang terpenting, 2 ekor panjang muncul dari punggungnya. Masing-masing ekornya panjangnya sekitar 1 meter, dan bulunya yang tebal berwarna merah jambu disinai oleh sinar matahari sore, membuat orang mau tidak mau ingin menggosoknya. Mata merah muda Cui Yaji segera menemukan mata Huo Yuhao, dan dia tersenyum menawan padanya. Cincin jiwa pertamanya diam-diam menyala, tapi cahaya yang datang darinya tidak terlalu jelas. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, hal itu akan diabaikan. Mata emas pucat Huo Yuhao bersinar, tapi dia tetap tidak bergerak. Tubuh Cui Yaji bergetar, dan wajahnya yang tiada taraf menjadi sedikit pucat. Jiwa bela dirinya, rubah ekor 9, merupakan eksistensi tingkat tinggi di antara jiwa binatang buas, dan memiliki beberapa karakteristik unik. Itu akan menumbuhkan 1 ekor untuk setiap cincin jiwa tambahan yang dia peroleh, dan kekuatannya akan meningkat. Keterampilan jiwa pertamanya disebut pesona, dan dia menggunakannya pada Huo Yuhao, meskipun tidak berpengaruh. Rubah ekor 9 adalah tipe spiritual dan tipe penyerangan, dan dia memilih jalan yang sama untuk kultivasinya. Namun, mata roh Huo Yuhao adalah jiwa bela diri yang fokus sepenuhnya pada tipe spiritual. Oleh karena itu, akan sulit bagi mantra Cui Yaji, yang merupakan keterampilan tipe spiritual, untuk memengaruhinya. Setelah periode waktu singkat ini berlalu, kedua tim kini berada dalam jarak 50 meter satu sama lain. Dengan demikian, efek pengurangan kecepatan dari seruling penyembahan Nine Phoenix milik Xiao Xiao mulai terlihat, menyebabkan kecepatan trio Dai Huabin menurun dengan jelas. Namun, Zulu paling terkena dampaknya, jumlah bayangan yang dia buat berkurang 2, dan dia tidak tampak ilusi lagi. Saat jarak di antara mereka menyusut, tim Dai Huabin memasuki jangkauan deteksi spiritual Huo Yuhao, menyebabkan setiap gerakan mereka muncul sebagai gambar 3 dimensi di benak tim Huo Yuhao. Tim Dai Huabin mengambil langkah pertama. Tubuh Zulu berkelebat, menyebabkan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Ini menciptakan serangkaian bayangan berturut-turut yang muncul di belakangnya saat dia menerkam ke arah Huo Yuhao. Meskipun dia terpengaruh oleh efek pengurangan kecepatan dari seruling pemujaan Nine Phoenix, kecepatannya masih tetap mengejutkan seperti biasanya. Trio Huo Yuhao semuanya tercengang dalam hati.
Sebelum pertandingan mereka dimulai, mereka telah mendengar bahwa jiwa bela diri Zulu adalah Musang Netherworld, dan bahwa dia adalah master jiwa pertarungan sistem agility. Namun, dia tidak diragukan lagi adalah master jiwa sistem agility tercepat yang pernah mereka temui. Kalau bukan karena efek pengurang kecepatan seruling penyembah 9 Phoenix, akan sulit untuk menangkap bayangannya. Begitu Zulu bergerak, Dai Huabin mulai menyerang. Dia meraung, dan dalam sekejap, cahaya putih pekat berkumpul di sekitar kepalanya saat cincin jiwa keduanya menyala. Tepat setelah itu, bola cahaya putih melesat ke arah Wang Dong. Jelas, dia tidak ingin memberi Wang Dong kesempatan untuk menyelamatkan Huo Yuhao. Cui Yaji awalnya menggunakan mantranya pada Huo Yuhao, tapi dia tiba-tiba mengalihkan target keahliannya ke Xiao Xiao. Ketiganya berkoordinasi dengan sangat baik. Mereka masing-masing menargetkan anggota tim Huo Yuhao yang mereka punya keuntungan melawannya. Cui Yaji ingin mengganggu seruling penyembahan Nine Phoenix milik Xiao Xiao, memberi Zulu kesempatan untuk menyerang Huo Yuhao. Zulu ingin mengandalkan kecepatannya untuk menjaga komandan musuh. Di sisi lain, Dai Huabin melawan kekuatan Wang Dong dengan kekuatannya sendiri. Kalau bukan karena deteksi spiritual Huo Yuhao, tim mereka akan segera menderita kerugian. Bagaimanapun, ada kesenjangan yang jelas antara budidaya kedua tim. Namun, kesenjangan mendasar antara keterampilan prediktif mereka mengubah keseluruhan situasi. Saat Cui Yaji mengubah target keahliannya, Huo Yuhao mulai bergerak. Namun, dia memilih untuk tidak bekerja sama dengan Wang Dong. Mereka saat ini sedang dalam pertandingan 3v3, dan jika dia dan Wang Dong bergabung melawan satu lawan, orang yang tersisa pasti akan menimbulkan ketidaknyamanan yang sangat besar bagi mereka. Huo Yuhao melepaskan kejutan spiritualnya. Sasaran, Cui Yaji. Waktu serangan Huo Yuhao terlalu cerdik. Skydream Ichewon telah memperingatkannya tentang serangan balasan yang dapat terjadi akibat kejutan spiritualnya, namun Huo Yuhao mendapat bantuan dari deteksi spiritualnya. Mengapa dia melancarkan serangan terhadap lawan yang menjaga dari serangannya? Saat dia memilih untuk mengaktifkan kejutan spiritualnya adalah saat yang tepat ketika Cui Yaji mengubah siapa yang dia targetkan, saat dia menggunakan mantranya pada Xiao Xiao. Mantra Cui Yaji dan kejutan spiritual Huo Yuhao keduanya merupakan keterampilan tipe spiritual, tetapi perbedaan antara kedua keterampilan tersebut terlihat sekarang. Cui Yaji memerlukan kontak visual agar mantranya dapat diaktifkan, tetapi Huo Yuhao tidak memerlukan hal semacam itu. Selain itu, kejutan spiritualnya tidak memiliki sinyal aktivasi. Cui Yaji mengerang tertahan. Rasa sakit yang hebat dan menusuk tiba-tiba memenuhi otaknya, menyebabkan dia terhuyung ke depan dan hampir terjatuh. Namun, kekuatan spiritualnya jauh lebih besar daripada Soul Grandmaster biasa, dan peringkat kultivasi Huo Yuhao berada di bawah miliknya. Tanpa bantuan kekuatan Hao Dong, kejutan spiritual Huo Yuhao tidak mampu menimbulkan ancaman besar baginya. Namun, itu masih bisa menghentikannya untuk menyela Xiao Xiao. Saat Huo Yuhao bergerak, Xiao Xiao mengaktifkan Three Life Souls Cauldron miliknya. Kuali hitam itu terbang menuju Huo Yuhao, tiba-tiba jatuh ke tanah tepat saat Zulu hendak menghubunginya. Zulu sangat cepat, sehingga dia bisa menghindar dengan cepat. Namun, Three Life Souls Cauldron tiba-tiba terbelah menjadi 3 dan membentuk garis lurus di depannya. Xiao Xiao kemudian mengaktifkan skill jiwa pertamanya, Cauldron Quick. Di tengah ledakan yang menggelegar, riak-riak gemetar yang berasal dari Three Life Souls Cauldron milik Xiao Xiao membentuk penghalang pelindung di depan Huo Yuhao. Meskipun Zulu cepat, dia tidak mampu menghindari ketiga kuali dalam waktu sesingkat itu. Ketika Xiao Xiao melepaskan keterampilan jiwanya, dia tahu bahwa dia sedang kacau. Karena itu, dia langsung menghentikan keterampilan jiwa yang baru saja dia aktifkan dan berbalik ke samping, menghindari riak gempa dari gempa kuali Xiao Xiao. Pada saat yang sama, ledakan hebat lainnya terjadi. Dengan erangan teredam, Wang Dong mendarat di samping Huo Yuhao. Undefinisi dia menderita kerugian setelah mencoba memblokir keterampilan jiwa kedua Dai Huabin, gelombang cahaya fierce macan putih, dengan sayap guillotinnya, menyebabkan cahaya tidak stabil berkedip di sekitar sayapnya saat bergetar. Selain itu, bekas darah mulai keluar dari mulut dan hidungnya. Kesenjangan kekuatan jiwa mereka segera terungkap. Begitu Dai Huabin mendapatkan keuntungan, dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia dengan cepat melesat ke depan, kilatan buas di matanya. Di sisi lain, Cui Yaji yang licik dengan cepat bersembunyi di belakangnya, untuk menghindari serangan Huo Yuhao. Dai Huabin adalah orang yang berani,
tetapi dia memiliki banyak pengalaman bertempur, setidaknya dia jauh lebih berpengalaman daripada trio Huo Yuhao. Saat tubuhnya melesat ke depan, cincin jiwa pertamanya menyala, menyebabkan lapisan cahaya putih mengelilingi seluruh tubuhnya, terutama kepalanya. Dia jelas-jelas menjaga terhadap Huo Yuhao. Ini adalah keterampilan jiwa pertamanya, perisai macan putih. Tidak hanya memiliki pertahanan yang sangat kuat, tetapi juga meningkatkan kekuatan tempurnya. Kedua belah pihak sudah dekat satu sama lain, dan bentrokan ini hanya membuat mereka semakin dekat. Dai Huabin menerkam ke arah Wang Dong, mendarat di depannya, dan menamparnya dengan cakarnya. Di sisi lain, tubuh Zulu bersinar saat dia bertarung melawan Three Life Souls Cauldron. Namun dia terlalu cepat, karena Xiao Xiao membutuhkan 120% fokusnya untuk memblokirnya dengan Three Life Souls Cauldron, bahkan dengan efek penghambat kecepatan dari Nine Phoenix Worshipping Flute dan deteksi spiritual Huo Yuhao. Jika Zulu tidak ditekan oleh kombinasi banyak faktor, dia pasti bisa mendekati Huo Yuhao dan menyerangnya. Wang Dong sudah menderita kekalahan saat bentrokan pertamanya dengan Dai Huabin, yang kini mendekatinya lagi. Sudah jelas siapa yang lebih unggul. Mereka berdua adalah master jiwa pertempuran sistem penyerangan, tetapi mereka berspesialisasi dalam bidang yang berbeda. Dewi kupu-kupu bercahaya milik Wang Dong memiliki serangan tipe energi yang sangat kuat seperti cahaya Dewi kupu-kupu, namun macan putih selalu pandai dalam serangan jarak dekat. Sebagai hasilnya, Dai Huabin akan lebih unggul dalam pertarungan jarak dekat seperti ini. Dai Huabin tercengang dengan kenyataan bahwa Wang Dong belum mengaktifkan keterampilan jiwa keduanya. Setelah mendarat di tanah dengan stabil, Wang Dong masih terus menemui cakar Dai Huabin dengan sayap guilotin miliknya. Dai Huabin mendengus dingin dan dengan paksa meraih sayap Wang Dong dengan cakarnya, sama sekali mengabaikan ujung tajamnya. Dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan jiwa bela diri Wang Dong. Dari sini, rasa percaya dirinya terlihat. Sesaat sebelum cakarnya menyentuh sayap Wang Dong, Dai Huabin tiba-tiba merasakan krisis di hatinya. Dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang berbeda tentang sayap guilotin Wang Dong. Sebelumnya, sayap biru Wang Dong telah diberi pinggiran emas. Namun sekarang, ada lapisan tipis warna oranye di atas tepi emas itu. Itu tidak benar. Sebagai hasil dari pengalaman tempur Dai Huabin yang luas, dia mampu bereaksi saat dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia dengan paksa menghentikan cakarnya, lalu menginjak tanah dengan kaki kanannya. Ini dengan paksa mengubah lintasan serangannya, memungkinkan dia menghindar ke samping. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan gelombang cahaya fierce macan putihnya lagi, meluncurkannya ke arah Wang Dong saat dia menghindar ke samping. Namun, situasi kali ini telah berubah total. Begitu Dai Huabin mengubah arah, Wang Dong tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia melebarkan sayapnya dan terbang ke udara. Dia kemudian mendarat di bahu Huo Yuhao, memungkinkan dia menghindari pemboman gelombang cahaya sengit macan putih Dai Huabin. Dengan deteksi spiritual Huo Yuhao, pemahaman Wang Dong tentang medan perang sangatlah akurat. Akibat serangannya yang terburu-buru, Dai Huabin tidak mampu mengunci Wang Dong. Dengan demikian, Wang Dong mampu menghindari gelombang cahaya sengit macan putih miliknya. Di sisi lain, perubahan gerakan Dai Huabin telah mengungkap Cui Yaji yang bersembunyi di belakangnya. Cui Yaji benar-benar tercengang saat melihat garis-garis emas muncul di sayap Wang Dong. Baru setelah pertempuran mencapai tahap saat ini, Wang Dong akhirnya mengungkapkan keterampilan jiwa keduanya, cahaya Dewi Kupu-Kupu. Ini adalah seni perang. Huo Yuhao dan Wang Dong sama-sama tahu bahwa mengalahkan Dai Huabin dalam waktu sesingkat itu adalah tugas yang mustahil. Akibatnya, Cui Yaji telah menjadi sasaran mereka sejak awal. Mereka bahkan tidak ragu untuk mengungkap titik lemah dalam formasi mereka dengan membiarkan Wang Dong menghadapi Dai Huabin tanpa bantuan Hao Dong power mereka. Semua ini dilakukan untuk sementara waktu mengalihkan perhatian Dai Huabin. Meskipun Dai Huabin memiliki banyak pengalaman bertempur, dia masih anak-anak berusia 12 tahun. Berapa banyak perhitungan yang bisa dia lakukan dalam sekejap. Di sisi lain, cara bertarung Huo Yuhao sepenuhnya bergantung pada sifat prediksi deteksi spiritualnya. Dia bahkan tidak perlu memberitahu Wang Dong apapun, dia pada dasarnya bisa mengarahkan Wang Dong hanya dengan terus mengubah titik fokus deteksi spiritualnya. Ini adalah jenis saling pengertian yang keduanya secara bertahap terbentuk setelah banyak pertandingan yang mereka lawan bersama. Cui Yaji hanyalah seorang Grandmaster jiwa, dan karena itu,
dia pasti tidak akan mampu memblokir cahaya Dewi Kupu-Kupu yang telah diaktifkan oleh kekuatan Haodong milik Huo Yuhao dan Wang Dong. Namun, pada saat itu, dia mengungkapkan sisi jahatnya. Saat cahaya Dewi Kupu-Kupu melesat ke arahnya, pada dasarnya mustahil baginya untuk menghindarinya. Di sisi lain, Dai Huabin menerkam ke samping dan tidak mampu menyelamatkannya. Namun, dia tidak mundur, menghindar, atau menunjukkan ekspresi bingung. Saat itu juga, cincin jiwa keduanya menyala. Dia dengan cepat mengayunkan tubuhnya, menyebabkan kedua ekor merah mudanya terbang keluar. Namun, dia tidak menargetkan Wang Dong, melainkan Huo Yuhao, yang berada di bawahnya. Ekornya terbang lurus ke arah dada Huo Yuhao. Jangan berasumsi bahwa dia memiliki ekor yang besar dan lembut. Ini bukan bulu, tapi serangan yang diisi dengan kekuatan skill jiwa kedua Cui Yaji. Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan jumlah kekuatan jiwa mengerikan yang terkandung dalam dua ekor Cui Yaji dari deteksi spiritualnya. Kekuatan jiwanya tidak begitu saja dipadatkan, itu telah terfokus ke ujung ekornya, seperti jarum. Jika dia terkena dampaknya, dia pasti akan mati. Ini adalah keterampilan jiwa kedua Cui Yaji, Foxtail Needle. Seseorang yang mengetahui kekuatan dirinya dan musuhnya pasti tidak terkalahkan dalam pertempuran. Meskipun trio Huo Yuhao tidak sepenuhnya memahami kekuatan komprehensif lawan mereka pasti mampu memprediksi setiap gerakan mereka dengan deteksi spiritual Huo Yuhao. Namun, pemahaman yang dimiliki trio Dai Huabin tentang tim mereka dibatasi oleh penampilan mereka sebelumnya. Sejauh yang mereka ketahui, Huo Yuhao hanya berdiri di samping dan melepaskan keterampilan jiwa tipe spiritualnya selama pertandingan timnya sebelumnya. Selain itu, dia tidak pernah bergerak. Akibatnya, Cui Yaji tidak pernah menyangka akan ketinggalan. Dia tentu saja tidak bisa menghindari serangan Wang Dong, tapi akan sangat bermanfaat jika dia bisa menyeret Huo Yuhao bersamanya. Lagi pula, rekan satu timnya bisa menjadi sasaran kejutan spiritual Huo Yuhao kapan saja. Saat mereka mulai bertarung dalam jarak dekat, wasit segera mendekat ke arah mereka. Begitu Wang Dong membentangkan sayapnya, dia bergerak. Demi memungkinkan 6 mahasiswa baru menggunakan seluruh kekuatan mereka, pertandingan ini tidak memiliki batolan. Jumlah kekuatan yang boleh mereka gunakan. Para guru yang menyaksikan hanya akan dapat mengamati dengan jelas potensi mereka jika mereka berusaha sekuat tenaga. Oleh karena itu, wasitnya bukan hanya seorang guru yang berpengalaman, tetapi juga seorang master jiwa sistem ketangkasan. Selanjutnya, budidayanya telah mencapai peringkat Soul Sage 7 cincin. Saat dia bergerak, kecepatannya jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan oleh Huo Yuhao dan yang lainnya. Undefinisi ketika Cui Yaji dengan kejam melancarkan serangannya ke arah Huo Yuhao, wasit sudah tiba di sebelahnya. Bahkan wasit mengira keduanya akan berbunyi bersamaan. Saat wasit hendak bergerak, Huo Yuhao telah bergerak. Sosoknya tiba-tiba berubah menjadi ilusi, dan sosoknya dengan cepat bergerak mundur dengan goyangan lembut, tanpa diduga membentuk bayangan setelahnya. Kecepatannya pastinya tidak bisa dibandingkan dengan sistem ketangkasan yang dimiliki Zulu, tapi gerakan yang dia lakukan jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh master jiwa sistem ketangkasan. Lebih penting lagi, langkah kakinya sangat misterius, yang mengakibatkan jarum ekor rubah Cui Yaji tidak dapat menemukan sasarannya. Karena itu, kekuatan kentalnya belum bisa dilepaskan. Tepat pada saat itu, cahaya Dewi Kupu-Kupu Wang Dong melonjak ke bawah, tidak hanya terhadap Cui Yaji, tetapi juga terhadap Dai Huabin. Wang Dong berdiri di bahu Huo Yuhao, dan sebagai hasilnya, ia bergerak mundur bersamanya. Namun, deteksi spiritual Huo Yuhao membuatnya sehingga keterampilan jiwanya pasti tidak akan hilang. Terlebih lagi, cahaya Dewi Kupu-Kupu adalah keterampilan jiwa yang sangat kuat yang dapat digunakan baik sebagai serangan AU maupun serangan target tunggal. Wasit mengusir Cui Yaji keluar arena dengan tangan kanannya. Penilaiannya sangat bagus, Cui Yaji tidak lagi mampu menyerang Huo Yuhao, tapi dia pasti akan terluka parah, jika tidak terbunuh, jika dia bermandikan cahaya Dewi Kupu-Kupu. Adapun Dai Huabin, dia tidak repot-repot membantunya. Ketika cahaya Dewi Kupu-Kupu mendarat di perisai macan putih Dai Huabin, serangkaian ledakan terdengar. Untuk meminimalkan area kontak dengan serangan Wang Dong, dia berjongkok dalam posisi setengah berlutut sambil menggunakan telapak tangan untuk melindungi kepalanya. Namun, kekuatan serangan Wang Dong melebihi imajinasinya. Meskipun itu hanya keterampilan jiwa 2 cincin, Dai Huabin hampir tidak mampu menahan kekuatannya.
Perisai macan putih miliknya sebenarnya hampir hancur karena bertahan melawannya. Udara di sekitar tubuh Dai Huabin tiba-tiba berubah saat mata iblisnya berubah menjadi merah darah. Cincin jiwa ketiganya berkedip dengan warna ungu yang mulia saat perlahan naik ke udara. Tubuhnya, yang menjadi berotot karena kepemilikan macan putih, lagi mengembang, menyebabkan otot-ototnya semakin menonjol. Terlebih lagi, pakaiannya benar-benar pecah, memperlihatkan siluet ototnya yang berbeda. Anehnya, pola-pola hitam muncul di kulitnya, dan kalau bukan karena bulu di kulitnya, pasti identik dengan bulu harimau. Telapak tangannya menjadi lebih besar, sementara cakarnya berubah menjadi perak cerah. Namun, tubuhnya ditutupi oleh lapisan cahaya keemasan yang kuat, membuatnya tampak seolah-olah kulitnya berlapis emas. Selain itu, cahaya haus darah memenuhi mata merah darahnya, yang pada gilirannya menyebabkan aura hegemonik Raja Binatang Buas keluar dari tubuhnya. Begitu dia melepaskan keterampilan jiwa ketiganya, Huo Yuhao dan Wang Dong sama-sama merasakan krisis yang intens memenuhi hati mereka. Cahaya keemasan yang kuat muncul dari tubuh Dai Huabin, menyebabkan kecepatan dan kekuatannya meningkat secara eksplosif. Dia berulang kali membanting telapak tangannya keluar, dengan paksa menghancurkan bola cahaya yang diciptakan oleh cahaya Dewi Kupu-Kupu. Milik Wang Dong. Meskipun target serangan Wang Dong bukan dia secara spesifik, itu masih merupakan keterampilan jiwa yang kuat yang telah diaktifkan oleh kekuatan Haodong mereka, dan kekuatannya pasti telah mencapai tingkat keterampilan jiwa 1000 tahun dari penatua jiwa. Dai Huabin adalah orang pertama yang mampu memblokir cahaya Dewi Kupu-Kupu yang dipicu oleh kekuatan Haodong sejak awal turnamen. Ini adalah kekuatan Beast Soul peringkat atas. Pada akhirnya, peringkat budidaya Wang Dong masih kalah dengan Dai Huabin. Lagi pula, dia bukanlah seorang tetua jiwa, bahkan setelah dia menggabungkan kekuatan jiwanya dengan milik Huo Yuhao. Jika peringkat budidaya Huo Yuhao telah mencapai peringkat 20, Dai Huabin pasti tidak akan mampu bereaksi seperti itu. Namun, situasi mereka saat ini disebabkan oleh kesenjangan kekuatan mereka. Dalam sekejap, serangan Wang Dong benar-benar hilang. Setelah mengorbankan Cui Yaji, Dai Huabin, yang kini berada dalam kondisi puncaknya, akhirnya tiba di hadapan Huo Yuhao dan Wang Dong. Meskipun itu adalah 1v2, dia sudah lebih unggul dalam hal tekanan saja. Saat cahaya kupu-kupu milik Wang Dong menghilang, Dai Huabin menginjak tanah dengan kaki kirinya, menyebabkan suara ledakan yang teredam. Segera setelah itu, dia melesat ke depan seperti busur, bukan ke arah Wang Dong, tapi ke arah Huo Yuhao. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao begitu dekat dengan Dai Huabin. Dengan musuh yang dibencinya begitu dekat dengannya, Huo Yuhao tidak bisa tetap tenang tidak peduli seberapa keras dia berusaha memaksakan diri. Huo Yuhao buru-buru bergerak mundur dengan jalur membingungkan bayangan hantu, tapi bagaimana kecepatannya bisa dibandingkan dengan kecepatan Dai Huabin yang berperingkat penatua jiwa. Jarak di antara mereka langsung menyusut, dan Dai Huabin mengarahkan telapak tangannya langsung ke dada Huo Yuhao. Tepat pada saat itu, Huo Yuhao tiba-tiba berhenti bergerak. Dia menatap Dai Huabin dengan cahaya cemerlang di matanya, menyebabkan udara dalam diameter 5 meter darinya sedikit terdistorsi. Bahkan negara-negara besar yang mengamati dari stand penonton tidak dapat menyadari sedikit perubahan ini. Ini bukan kejutan spiritualnya, tapi gangguan spiritualnya. Huo Yuhao dengan jelas memahami bahwa satu-satunya orang yang akan menderita kerugian jika dia menggunakan kejutan spiritualnya pada Dai Huabin dalam kondisinya saat ini adalah dirinya sendiri. Terlebih lagi, dia pasti akan mendapat serangan balik. Karena itu, dia memilih untuk menggunakan interferensi spiritual, yang tidak akan pernah mendapat reaksi balik. Lebih jauh lagi, dia menggunakan kendalinya yang semakin besar terhadap kekuatan spiritualnya untuk membatasi jangkauan skillnya hingga diameter 5 meter. Begitu Huo Yuhao mengaktifkan interferensi spiritualnya, Wang Dong tiba-tiba jatuh ke depan dengan cara yang aneh, seolah-olah dia terpeleset. Namun, sayap guilotin miliknya berkedip dengan cahaya oranye pucat, dan masih menebas ke arah Dai Huabin. Dia mengarahkan serangannya ke kedua sisi leher Dai Huabin. Tidak peduli betapa tangguhnya transformasi Vajra Macan Putih, Dai Huabin pasti tidak akan berani mengambil sayap guilotin Wang Dong hanya dengan lehernya. Namun, interferensi spiritual Huo Yuhao telah mengalihkan perhatiannya sejenak. Itu hanya sedetik, tapi dia masih diperlambat setengah hentakan. Karena itu, gerakan Dai Huabin menjadi sedikit lamban saat merasakan ketajaman sayap guilotin milik Wang Dong. Karena itu,
dia hanya bisa menggunakan telapak tangannya untuk memblokir serangan Wang Dong dengan paksa. Bagaimana serangan yang dilepaskan secara tergesa-gesa dapat dibandingkan dengan serangan yang telah dilakukan? Meskipun Dai Huabin menggunakan transformasi Vajra Macan Putih, dia masih tidak mampu meledakkan Wang Dong. Di sisi lain, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di sayap terlipat Wang Dong. Sekali lagi, dia mengaktifkan cahaya Dewi Kupu-Kupu. Dengan dukungan Huo Yuhao dan Hao Dong Power, kekuatan dan kecepatan aktivasi keterampilan jiwa Wang Dong jauh melampaui level biasanya. Kekuatannya saat ini telah mencapai level Soul Elder. Dibandingkan dengan penatua jiwa, satu-satunya kekurangannya adalah keterampilan jiwa ketiga. Dai Huabin dalam hati tercengang. Pemahaman tempo Wang Dong terlalu luar biasa, sampai-sampai dia tidak bisa bereaksi. Tak berdaya, dia hanya bisa sekuat tenaga membela diri. Dia mengaktifkan gelombang cahaya fierce macan putih miliknya dari jarak dekat, menyebabkannya bertabrakan dengan cahaya Dewi Kupu-Kupu milik Wang Dong. Salah satunya adalah serangan habis-habisan yang terkonsentrasi, sementara yang lainnya adalah serangan balik defensif yang dilepaskan dengan tergesa-gesa. Salah satunya adalah keterampilan jiwa 1000 tahun, sedangkan yang lainnya adalah keterampilan jiwa 100 tahun. Saat ini, kedua belah pihak memiliki tingkat kekuatan jiwa yang sama. Dengan demikian, pemenang bentrokan tersebut segera ditentukan. Ledakan dahsyat terdengar dari daerah antara Wang Dong dan Dai Huabin. Wang Dong melancarkan serangannya dari atas, sementara Dai Huabin melancarkan serangannya sambil menghadap ke atas dari bawah. Setelah ledakan mengerikan terdengar, Wang Dong terbang ke udara dengan sayap terbentang, dengan mudah menghilangkan kekuatan tabrakan mereka. Namun, Dai Huabin berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan, dia tenggelam setinggi lutut ke dalam tanah, sementara tubuh bagian atasnya terbuka dan menghadap ke langit. Cahaya keemasan meledak dari tubuhnya, menunjukkan bahwa transformasi Vajra Macan Putih miliknya telah mengalami pukulan yang luar biasa.